umum di tempat, misal di mall, pasti kan Anda takut karena banyak umat Islam kan gitu. Tapi di online seperti ini, Anda nggak akan bisa dipukul. Jadi silakan tunjukkan kebencian Anda kepada Muslim, ungkapkan semua, silakan, biar lega ya kan. Seperti itu. Karena harus dibuktikan kebencian Anda itu. Jadi bukan cuma dipendam atau cuma di gereja atau cuma di tengah komunitas Kristen, bukan. Di depan umat Islam. Jadi umat Islam biar tahu gitu loh, pikiran kebencian Anda dan unek-unek Anda terhadap umat Islam yang hidup damai di negeri ini. Silakan, ungkapkan lagi. Ya, begini. Kami orang-orang penyembah Tuhan yang benar ya, itu tidak pernah membenci oknum Muslim. Yang kami benci itu ajarannya. Oke, karena ajarannya ini jelas ajaran iblis. Kami tidak pernah membenci orang Muslim. Karena kami itu teman-teman. Ya, ndak harus diperjelas ini supaya tidak terjadi misunderstanding di antara kalian. Kami tidak pernah membenci orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim itu saudara kami. Mereka hanya korban dari doktrin yang sesat ini. Ya, itu masalahnya. Iya, Anda kan Kristen. Kristen itu kan memang membenci umat Islam, kan gitu, ajaran Islam. Nah di sini, bukan di sini, ajarannya, iya, termasuk barusan saya sebutkan kok, barusan saya sebutkan gitu. Nah jadi Ikhwan Pila semuanya yang menyimak di bawah ya, memang beginilah teman-teman Kristen sebenarnya di Indonesia. Loh. Dia nggak terhadap ajaran nyambung. Islam. Komentar kamu nggak nyambung loh. Saya nggak pernah bilang kami membenci orang Muslimnya. Yang kami saya sudah bilang juga ajaran Islam. Saya udah bilang. Anda pastor, jadi ingat ya teman-teman Ikhwan Pila, pastor itu membenci ajaran Islam. Ya. Itu mereka membenci. Jadi teman-teman Ikhwan Pila, jadi harus tahu mereka itu seperti ini aslinya. Jadi kalau ada yang bilang kami ini ajaran kasih, kami ini ajaran itu pret semua. Saya katakan. Kami ajaran kasih, kami mengasihi orang Muslim. Kami sering nolong orang miskin yang miskin. Loh, itu Anda sedang membenci. Anda sedang membenci ajaran Islam. Kami sering membantu orang Muslim. Nggak usah ngapain, Pak. Ngapain kau bantu? Jangan klaim lah. Karena mereka saudara, karena mereka sesama kami juga, sama manusia. Kenapa jadi bilang saudara sekarang? Dan itu sudah perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia. Anda itu sekarang, Bang, sama ajaran Islam. Bang, Anda itu tugasnya sekarang tunjukkan kebencian Anda terhadap ajaran Islam. Karena Anda sebagai pastor gitu loh. Saya katakan Islam itu tugas ajaran Anda. Iya, tugas Anda tuh gitu. Contoh ya. Sama ajaran iblis. Contoh, di dalam ajaran Islam dikatakan surah Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi Allah itu mewasiatkan, memerintahkan ajaran Nabi Muhammad agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kan gitu. Nah, itu ajaran Islam loh. Ajaran Islam seperti ini dibenci oleh pastor. Yang dicontek oleh nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena di dalam bukan itu ajarannya Nabi Musa. Itu ajarannya Nabi Musa. Lukas 16. Ingat, ya. ajaran Musa itu Bang. tidak berkaitan dengan ajaran kalian. Di dalam kitab Anda justru diperintahkan untuk membenci orang tua. Itu diperintahkannya. Kalau di Islam ajarannya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau di ajaran Anda berdasarkan tertulis di dalam kitab Anda itu harus membenci orang tua, gitu loh. Jadi ajaran yang suruh baik kepada orang tua itu nggak boleh. Kamu nggak gitu. ngerti ayat itu, kamu pelintir berdasarkan kenapa? kamu sendiri. Anda sudah pernah baca? Saya sudah pernah baca, nggak begitu pengertiannya. Di mana coba di mana? Ya, loh. Katanya kamu sudah pernah baca, kok malah tanya lagi. Saya tahu. Kamu nggak ngerti ayat itu, nggak ngerti. Kamu ngerti? Ya, saya ngerti lah. Coba gimana?
Itu namanya bahasa alegoris. Kamu Loh, ngerti nggak apa Oke, bahasa oke. alegoris? Saya bacakan Kamu nggak dengerin ya. ngerti Ini jargon ajaran alegoris. Kristen ya. Kamu nggak ngerti jargon Ini ajaran alegoris. Kristennya. Ini Kamu nggak ajaran ngerti jargon Kristennya. alegoris. Dengerin. Ini ajaran Kristennya bunyinya begini ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Itu namanya jargon alegoris. Jargon alegoris. Kamu Untuk ngerti nggak apa jargon untuk alegoris? menjadi murid Yesus itu perintahnya suruh apa kepada keluarga? Kamu bacanya secara letterlet. Itu namanya jargon alegoris. Makanya Iya, belajar dulu. iya. Itu disuruh membenci nggak? Ya. Tidak disuruh membenci, artinya mereka Lah, itu suruh ayatnya disuruh. Tuhan. Mereka itu harus ini mengutamakan Jadi gini Tuhan. Iwan bilang, Bukan berarti membenci. kalau di Islam tadi kan benci Itu terhadap bahasa ajaran alegoris. Islam katanya. Di dalam ajaran Islam dikatakan disuruh perintahnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata ajaran Islam seperti ini dibenci oleh Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitabnya disuruh membenci keluarga, orang tuanya, ibunya, bapaknya. Jadi memang kebaikan dengan kebatilan, kebenaran dengan kebatilan itu tidak bisa bercampur. kalian itu mengatasnamakan Batil pasti kebenaran membenci dan kebaikan kebenaran yang palsu. dan kebenaran pasti membenci kebatilan. Kalian Gitu. mempergunakan kebenaran palsu. Ingat itu. Loh, di dalam kitab Anda baca, saya kasih tahu ayatnya ya, karena Anda tidak tahu. Lukas 14 nomor 26 itu tadi yang saya bacakan. Itu poin pertama. Kedua, di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Aduh, repot lagi. Habis akun Ustaz Talib. Ya itu dosa. Habis. Itu dosa itu puji Tuhan. Dosa itu. Apaan? Dosa apa? Dulu kan memang jelas bahwa di ajaran Kristen itu untuk membenci orang tua. Coba kau baca dulu Bibelmu baik-baik. Jangan ngaku pastor kau di sini. Alegoris. Kamu ngerti nggak jargon alegoris? Di mana ada tulisan alegoris di dalam Bibelmu? Lah itu ayat sifatnya jargon alegoris berdasarkan kacamata akademis. Di mana kacamata akademis diterangkan tentang alegoris? Makanya masuk STT kamu. Jangan Bagaimana masuk ceritanya STT. orang tua disuruh memusuhi itu bagaimana? Itu namanya jargon Jadi alegoris. Susah juga semua diajarkan bahwa jelasin. orang Kamu tua nggak yang bakal melahirkan itu untuk dimusuhi begitu. Itu maksudmu ajaran Kamu ngerti nggak ajaran sih jargon kasih gitu? alegoris? Hah? Mau Mau debat apa? agama tapi nggak ngerti istilah-istilah. Oke, gue tanya samamu, apa yang dilakukan dosa oleh manusia sehingga membuat Tuhan itu mengorbankan dirinya? Kau jawab. Dengar Dosa dulu. apa yang dilakukan oleh Bagaimana kamu manusia? nggak kasih saya kesempatan? Kamu bertanya tapi kamu nggak kasih kesempatan untuk. Ya untuk udah saya silakan kau Gimana jawab. sih? Apa yang dilakukan oleh manusia? Dosa apa yang dilakukan oleh manusia membuat Tuhannya itu harus mengorbankan dirinya? Silakan. Oke. Ya kalian kan sudah tahu ada yang namanya dosa asal. Di mana tulisannya? Dosa Loh, asal. ketika Adam dan Hawa memakan buah kuldi. Dari mana kau mengenal Adam di perjanjian lama? Loh, perjanjian lama itu tidak ada kaitannya dengan kalian. Kalian yang Apalagi senyontek. kalian Kristen. Loh, Di mana justru ada dosa kalian yang dosa asal senyontek. untuk orang Kristen? Nyontek. Alhamdulillahirrabbilalamin, akun ini sudah bangkit tanggal 18. Terima kasih. Apa Kang Dito mungkin lanjutkan barusan? Aduh Ya, guys, silakan Ustaz bisa Alif punya. aja. Karena ini tadi pertanyaan saya improve. Iya. Apa sebenarnya Baik. yang dilakukan? Dosa apa yang diperbuat manusia itu membuat Tuhannya harus Hanya mau sama jawab mengorbankan kalian dirinya? potong terus. Gimana Ya cara? sabar dulu, kan baru masuk ini Ustadz Alifnya. Sabar dulu, kayak mau berak aja. Sabar dulu. Baik, hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, aku diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak sebelumnya bejat. Ya kan? Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi dia datang ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu hadisnya. Ayat Al-Qur'annya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad
kecuali menjadi rahmat untuk semesta. Itu kedatangan Nabi kami. Mari kita bandingkan dengan Matius 10 nomor 34. Apa dia katakan? Aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai. Aku datang ke dunia ini untuk membawa pertikaian. Di dalam Lukas itu disebut membawa pertikaian. Atau dia membawa piding, ya kan? Nah, perbedaannya yang satu datang memperbaiki akhlak manusia, di mana hubungan seorang anak kepada orang tua harus baik. Nah, Ini sementara diskusi atau ceramah? Enggak. Aduh. Ini kalian. ya Anda diam. Anda kan benci kebenaran. Anda kan tidak suka kebenaran. Ini ceramah atau Anda diskusi? tidak suka Kak? kebaikan. Lah ini perbandingannya. Tadi kan Anda tidak suka terhadap ajaran Islam. Anda kan tidak suka. Ya karena Ajaran Islam, ajaran iblis. Iya, menurut Anda berbuat baik kepada kedua orang tua itu ajaran si iblis katanya. Itu menurut Anda. Karena Anda pengikut si iblis. Sementara berbuat baik kepada orang tua itu anjuran yang sangat baik. Jangankan dalam Islam, di sekolah pun diajarkan seperti itu. Tapi kan Anda ajarannya, kenapa Anda tidak setuju dengan berbuat baik kepada orang tua? Ingat, iblis Kenapa Anda bisa tidak setuju? mengatasnamakan kebaikan, Karena tapi dalam tujuannya ajaran menyesatkan. Anda, di dalam keluarga itu justru dibikin permisihan. Itu ada bunyi ayatnya. Musuhnya seisi rumahnya gitu loh. Jadi ajaran yang ingin memporak-porandakan kerukunan orang dalam keluarga, tiba-tiba ada ajaran untuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu sedang mengganggu. Makanya dia tidak setuju dengan ajaran Islam. Bayangkan Iwan Pilah, di dalam ajaran Islam suruh berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ketika beda keyakinan, tetap harus berbuat baik. Nah, sementara ajaran pastor ini mengatakan bahwa musuhnya seisi rumah. Jadi dipisahkan tuh orang tua dari anaknya kan gitu. Bahkan tadi untuk menjadi muridnya harus membenci kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada yang nyuruh baik-baik dalam keluarga, maka dimusuhi oleh dia. Makanya tadi dia katakan dia tidak suka terhadap ajaran Islam. Begitu, Iwan Pilah semua ya. Terbukti sekarang. Karena iblis itu mengajarkan kalian memang mengatasnamakan kebaikan dan kebenaran. Itu kan sebagai tipu daya iblis. Jadi seolah-olah ajaran kalian itu positif, tapi tujuannya itu menyesatkan. Loh, Di mana tadi iblis yang itu- mengajak di sebentar mana Bang. iblis itu menjelma sebagai malaikat terang mengatasnamakan. Dengerin dulu Bang. Tadi kitab Anda itu bikin pertikaian. Itu yang bikin masalah itu ajaran siapa? Saya tanya, ketika ada yang datang membuat sebuah pertikaian di dalam keluarga, itu ajaran apa? Sibilisis. Makanya Kenapa nggak mau jujur? Yang baik Kalau kalian ini dipelintir. umat dungu nggak ngerti bahasa-bahasa iblis. Malahnya. Kekristenannya dan kekasihannya jangan terlalu ditonjolkan. Kan tadi Anda sudah memproklamirkan diri sebagai seorang Kristen yang mendapatkan gelar dan namanya pastor. Anda memang tidak suka terhadap ajaran Islam. Di sini kita sih sebenarnya tidak asing gitu kan, tapi Anda sudah menyatakan secara lisan. Jadi Ikhwan Pilah semuanya, Ini diskusi atau kita semua apa sudah sih? tahu Ini diskusi bahwa atau memang apa sih? yang namanya pastor ini, yang pengikut Kristus yang kedua, ini menunjukkan bahwa dia itu tidak suka terhadap ajaran Islam. Jadi Iwan Pilah semuanya, seandainya di negara kita ini ya, Muslim tidak mayoritas ya, mungkin mereka itu sudah menindas umat Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam itu dibenci oleh mereka. Mereka nggak suka gitu loh. Itu tadi terucap dari lisannya, Ikhwan Pilah. Makanya dulu yang berjuang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia itu umat Islam. Sementara yang berusaha menjajah dan memporak-porandakan itu para penyembah Kristus. Ya, lagu Indonesia Raya itu siapa yang ciptakan? Nah, apakah dari pihak kalian? Ngapain malah nyiptain lagu Indonesia Raya? Gak penting banget. Apakah dari pihak kalian pencipta lagu Indonesia Raya itu? Nggak substansi, nggak Walter substansi. Mongin CD. Oh ada Walter Mongin CD. pastor ngomongnya kayak Kalian ngerti? begini. Kalian tahu nggak?
All komunis ini. Kalian itu bicara fitnah, mau bukis terus. Kok botol begini pastornya ini. Kan Kok ngomongin lagu Indonesia bahwa kami Raya, tidak punya pastor partisipasi apa dalam ini? kemerdekaan. Banyak dari pihak kami juga punya sumbangsi bagi Loh, kemerdekaan Indonesia. enggak, saya tidak mengatakan begitu, Bang. Tolong disimak makanya, mentang-mentang dosanya udah ditebus, Kalian- bebas ngomong, bebas lupa. Jadi terserah aja gitu, nggak bisa gitu, Bang. Kalau kami kan dosanya belum ditebus. Kami itu harus masih berjuang, berbuat baik kepada sesama. Itu kami masih diatur. Jadi kami harus menjaga juga narasi, menjaga lisan kan gitu. Kalau kalian kan ya mentang-mentang udah ditebus, mau lupa kayak mau beda kayak omongannya, mau lupa yang tadi nggak nyambung kayak terserah, bebas aja. Mentang-mentang udah ditebus gitu, nggak boleh gitu, Bang lah. Tetap hargai kami yang belum ditebus ya. Kalau kalian kan dosanya udah ditebus, jadi hidup seenaknya kan ya kalian gitu. Di tengah komunitas kalian nggak masalah, tapi kami tidak di bisa sini diskusi ya, tidak bisa diskusi memang kalian ini. Makanya kalian jadi umat yang dungu. Cuma bisanya bicara sendiri. tuh, curhat. ajaran kasihan opennya keluar lagi, ajaran kasihan opennya keluar lagi. Alhamdulillah, insya Allah kita mungkin 30 menit sampai 1 jam itu kita bisa menemukan fakta bahwa inilah Kristen sejati sesungguhnya, gitu kan, ya kan? Oke. Kalau bukan karena kami, sebagian kalian itu pasti mati kelaparan. Pahami itu. Kalau bukan karena kami yang sering nolongin kalian. Sebagian di antara kalian itu sebagian besar orang miskin. Mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang itu karena kami. Kami kasih makan mereka. Bukan kalian. Kalian ngasih makan? Iyalah. Sebentar. Karena sebagian besar orang miskin di Kita negara lihat. ini kan. Kenapa sebagian besar orang miskin di negara ini umat Islam? Ya karena mayoritasnya umat Islam. Iya, Siapa yang mahal lagi? makanya kami lah yang kasih Karena itu mayoritasnya umat Islam. sebagian pihak kalian itu kami yang Kamu kasih kok makan, nggak sebagian bisa cerdas? Coba Kami ke yang kasih Burundi, makan. coba Kami yang kasih makan. ke negara mayoritas Oten. Ya Oten semua orang miskinnya. Gimana sih? Makanya saya bilang jangan mentang-mentang dosanya udah ditebus ngomong seenaknya asal tebus gitu loh, nggak boleh Kamu gitu, tahu Bang. US kan? Kalau kami US itu masih US harus yang menggunakan akal menjadi orang miskin sehat. di sana imigran. Enggak, kamu itu niatnya mau Imigran dari diskusi kalian. apa gimana? Enggak, masih ada waktu beberapa menit ke depan kan. Ayo tunjukkan lagi ajaran kasihannya kepada kami umat Islam bahwa kalian itu memang tidak suka terhadap ajaran Islam. Ayo mana lagi? Biar kami catat, nanti kita umumkan sama-sama. Nanti kami toleransi. Islam tidak membenci Kristen, sementara Kristen membenci umat Islam gitu loh. Ya, silakan tunjukkan lagi kebenciannya. Ini Ustadz Arif kalau dibalik, Bang Pastor, kalau dibalik, Anda kan tadi membenci Islam nih, yang mayoritas di Indonesia. Kalau dibalik, entah jadi apa kalian ini Oten di Indonesia ini, jadi bubur kali ya. Dengar dulu sebelum terbentuknya Bang republik. Pastor, sebentar, di dalam Islam itu nggak ada ajaran kebencian. Ada sih kalian ini Bapak-bapak selalu mendominasi. Bang. Kalau di Islam itu nggak diajarkan kayak gitu, Bang. Benci sama agama lain. Sabar dulu, Bang. Tenang dulu, tenang. Jangan kepanasan. Tenang. Saya sendiri Sabar, kalian sudah keroyok. Saya Sabar, di sabar. mute terus. Tenang. Anda ngomong apa nggak ditahu? Apa yang Anda mau sampaikan? Ini mau dialog atau kayak mana, Bang? Silakan. Kalian mandi. Ya oke. Kita bicara fakta aja. Sebelum terbentuknya republik ini, ya orang Kristen sudah ada di Manado, di Sumatera Utara, oke, di Ambon. Hah? Itu kan sudah ada. Jauh sebelum terbentuknya republik ini. Nah, kenapa kami bergabung? Karena kalian yang ngemis. Sama orang Manado. Di mute terus. Aduh, memang dasarnya Bang, iya itu kan Kristen sudah ada. Terus yang waktu datang menjajah orang Indonesia, kira-kira tempat ibadahnya sama kalau nggak? Karena Belanda tidak ada yang namanya Indonesia. Kalau Enggak, dengerin kalau dulu. Belanda Iya, tidak pernah dengerin dulu. Iya, penjajah yang pernah ada datang namanya ke Indonesia. Bang, penjajah yang datang ke negara Indonesia, kira-kira tempat ibadahnya sama nggak dengan Anda? Sama dong.
Loh, gimana mau jawab? Terus dipotong-potong Ya terus. buka mic-nya. Ya itu udah buka mic. Iya, karena saya buka Penjajah. sendiri. Saya buka Iya. sendiri. Masa mau dibukain enak aja loh, males. Aduh, memang dia nih Saya dasar. tanya, penjajah yang menjajah negara Saya di sini Indonesia. sendiri, kalian sudah ketar-ketir. Loh, saya dari tadi santai loh perasaan. Penjajah negara Indonesia yang menjajah negara Indonesia itu setiap ibadah hari Minggu tempat ibadahnya sama nggak dengan Anda? Saya mau jawab, nggak dikasih lagi kesempatan. Gimana sih kalian ini? Saya di sini sendiri loh orang Kristen, tapi kalian ketar-ketir. Aneh kalian ini. Intinya begini, sebelum terbentuknya Republik Kristen itu sudah ada, oke? Ingat? Dan Bang Pastor dipotong Bang, kalau nggak bisa menjawab bilang ke saya nggak bisa jawab Ustadz Alif pertanyaan Ustadz Alif. Loh, Kalau Anda tidak menjawab pertanyaan itu di-cut, Anda di-mute. kalian receh. Sekarang pertanyaannya, apakah ibadah orang yang datang menjajah Indonesia ini sama dengan yang Anda lakukan? Ibadahnya sama nggak hari Minggu? Silakan Bang. Itu aja dulu dijawab. Ya, kolonial Belanda itu sama dengan ibadah kami orang-orang Kristen. Sama. Kalian itu kan Sama. kalian itu satu Betul, tempat sama. ibadah. Kalau kalian satu Iya. tempat ibadah, nggak mungkin kalian itu mengusir mereka. Maka kalian senang kan? Karena sama-sama menyembah yang digantung di kayu salib, gitu loh. Itulah bedanya. Yang berjuang Bentar dulu. mati-matian, makanya mayoritas adalah Loh, umat gimana Islam. mau dijawab? Dipotong terus. Lah udah dijawab tadi, udah dijawab Ya saya tadi. saya masih mau lanjutkan jawaban saya. Ngapain dilanjutin? Ngapain dilanjutin? Mau lanjut Inilah kemana? kalian ya. Beginilah Ya, ini caranya kami. kalian berdiskusi ya. Beginilah cara kalian. Begini. Kalian kalau Memang masuk di begini. channel kami tidak pernah gitu. Memang begini. Kami tidak memang pernah. begini. Ya memang begini kita Kami- berdiskusi. Ikhwan pila semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ikhwan pila semua tadi dia sudah menunjukkan sikapnya dan dia sudah mengatakan dengan terang-terangan pastor namanya sebagai seorang Kristen mereka membenci ajaran Islam. Itulah kenapa kita umat Islam tetap berdiri. Umat Islam bersabar, umat Islam menjaga terutama keutuhan dan kerukunan negara kita. Seandainya kalimat itu kita sambut di dunia nyata, habis mereka, habis. Karena ajaran kasihnya di dalam Islam, kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka karena mereka sebenarnya tidak tahu tentang kebenaran. Suruh bersabar. Seperti itu, ikhwan fillah. Kang Dito, ada 2 tamu yang baru bergabung Kang Dito, silakan di jamu dulu. Mungkin mau Iya. minum teh, kopi campur. Selamat siang, Silakan. Mama Hangga. Selamat siang, Mama Hangga, Mama Angga. Hei. Mr. YB, selamat malam. Selamat siang. Mr. YB. Mr. YB. Mr. YB. Sebenarnya tadi ketika dia mengatakan di umat Islam itu ada yang miskin, kita nggak ada masalah sih. Ya, itu kan kemiskinan itu kan suatu keadaan yang kayak miskin itu memang ada faktanya. Cuman begini poinnya, kalau dikatakan ada umat Islam yang kismin, ya itu wajar manusia. Tapi kalau ada Tuhan yang kismin itu baru luar biasa anehnya. Bisa kita buktikan gitu. Aku tadi tunggu itu loh Ustadz Alif. Ustadz Alif tunjukkan yang serius. Mau ke Aku situ sih sebenarnya tadi sayang akunku berai. Baru bangkit 02. Ayo silakan teman-teman Kristen. Oh, yang tadi kena ya Ustadz Alif akunnya. Kena Yang pula. akun baru. Kena. Malam Ajang. Kok bahaya kali komal-komal sekarang ya. Lanjut Kang Dito biar teman-teman Kristen naik. Ya coba aku undang dulu. Ada Iwan.
Jadi kita selaku guru BP aja ya Kang Dito ya. Kita guru BP Iya. berdua. Kalau ada siswa yang kurang ajar sama gurunya, biar kita yang sikat. Iya. lanjut. Tapi begini, Ustadz Alif kan satu device. Kalau yang satu tadi udah kena tombak, ini rentan ini. Yang ini rentan ini, hati-hati Ustadz. Ya biar saya nanti kalau Ini baru bangkit, cuman sekarang dapat pelajaran aja. Kita ada peribahasa, mati satu tumbuh 1000. Selama masih boleh bikin akun, gas aja lah udah. Oke, mantap. ayo silakan teman-teman Kristen, ada 1 2 3 4 5 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Ada 5 kursi seperti biasa. Komal Fandi Ahmad itu selalu menyiapkan 1 kursi kosong untuk para sarjana kita, scholar kita ya, yang S7 Unfat, S7 Universitas Vatikan, itu selalu kita siapkan. Itu1 kursi kosong itu biasanya kalau bukan Bang Zuma Kodonditan. Begitu teman-teman. Kalau untuk pelajaran sarjana S7 ya, Profesor S7 tuh. Kalau Ustadz Alif kan masih S6,5. Jadi jabatannya Aku kelasnya ini sekolah iya sekolah ya Jumat, kan sekolah Sabtu. guru harian Ustadz Alif guru harian. Kalau Kodondi sama Bang Zuma kan guru mingguan gitu teman-teman. Karena lebih banyak siswanya daripada yang kelas yang tadi. Nah betul lebih banyak siswanya. Kalau yang mingguan kan kadang 1 2 orang saja siswanya. Ini ada Bang Darkik, silakan Kang Dito. Oke, coba kita sapa dulu. Bang Darkit, selamat siang. Bang Darkit. Bang Darkit, mic-nya sudah ketemu, sudah terbuka, tinggal berbicara saja. Bang Ila. Turun. Ayo teman-teman Kristen gak usah takut ya, ini sekolah minggu gratis. Silakan. Gratis kok, Iyalah. gratis. Nggak perlu SPP di sini mah. Nggak bayar, gratis. Oke, ada Ika Kartika, selamat siang. Selamat siang, saudara Ika. Saudari. Malah ngomong sendiri. Ada Putri, selamat siang Putri. Selamat siang Putri. Aduh, agak lain ini. Selamat siang. Ayo teman-teman Kristen silakan yuk. Kami kasih tempat untuk teman-teman Kristen. Bang Rian silakan. Ini ada Bang Rian, Kang Dito. Ya, Bang Rian, selamat siang Bang Rian. Apain coba tuh? Kenapa aku ditendang tadi? Abang Muslim di bawah aja dulu, nggak diskusi nanti kalau Anda mau naik. Sabar dulu, biar yang oten-oten dulu, Bang Persada, mohon maaf ya. Silakan. Khusus ada 5 slot kosong buat saudara-saudara Kristen yang baru pulang ibadah, boleh. Yang mungkin sudah melihat kisi-kisi dari pendetanya. Ini pendeta ini asal ngomong saja, ini minta dilempar piring. Nah, silakan sekolah minggu gratis untuk kalian yang bisa membuat kalian lebih mempercayai yang dari Bible, bukan dari congor pendeta ya. Oh iya. Silakan yang mau naik. Jangan kayak pastor sendiri masa ngajarin kayak begitu. Pastor abal-abal itu ya enggak. Masa pasturnya kayak begitu, membenci ajaran Islam. Ya enggak apa-apa membenci, tapi kalau dipublish itu mbok ya mikir gitu lah. Ya. Itu dulu. Silakan yang mau naik. Sahabat-sahabat Kristen yang terkasih, kami ada buka sekolah minggu secara online dan tidak dipungut biaya dengan yayasan kepala sekolah. Ya. Katanya suaraku mendem ya? Tadi waktu digas ngegas itu
suaranya nggak bulat, Ustaz. Tadi, kalau sekarang Masih sih ada cemprengnya, kayak nggak bulat gitu loh. nggak, kalau nggak bulat memang mic-nya. Yang penting maksudnya masih mendem atau keluar suaranya. Keluar. Aman. Oke. Kalau pakai headset nggak mendem lah. Tapi nggak tahu kalau nggak pakai headset. Masih, itu Bunda Ati bilang masih, nggak tahu kan. Pecah suaranya, iya cempreng. Kalau suara Kang Dito gimana? Suara Kang Dito? Cek. Ini Ada pakai- suaranya ada. Iya ada suaranya, cuman pecah gitu loh. Apa now? Bagus, nice, bagus kan? Kita dengar dulu satu lantunan ya Kang Dito ya. Iya. Ku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Mantap. Tepuk tangan untuk Tuhan. itu ini ya, nggak direncanakan ya, tiba-tiba keluar aja gitu ya. Refleks itu ya. Refleks. Tapi dibuat merem asik juga tuh, merem tidur tapi habis itu senyum-senyum sendiri kan. Sekali lagi. Jangan dibuat nada dering, bahaya nanti naik angkot, naik bis, naik kereta, kereta cepat. Pas lagi ada telepon, anakku, Tuhanku, di sebelah ada Oten lagi. Wih, agak ngeri ya. Ya mungkin di tengah sela-sela sekolah minggu pas lagi ada pelajaran mereka kan gitu kan. Di play gitu lagi istirahat, ada hiburannya gitu. Teman-teman Oten di record aja gitu kan, maksudnya tadi voice note. Nanti ada hiburannya pelajaran kayak gitu loh. Di internal mereka maksudnya. Oh, jadi diputer di sekolah minggu ya gitu ya. Anakku, Iya. coba putar lagi Pandi. Coba kita resapi dulu, diputar di gereja. Oh iya ya, sudah diputar di gereja betul. Ntar ya aku tunjukin ya, teman-teman dengarkan baik-baik ya. Ini paling tren ini. Sekarang lagi tren ini. Jadi dengarkan baik-baik. Sekali lagi, yang di TikTok maupun yang di YouTube ya, pegangan kalian, pegangan ya. Kita mulai. Anakku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Oke, cukup. Gimana? Udah ada yang kesurupan? Di bawah, di TikTok maupun di YouTube sudah ada yang kesurupan? Gimana? Sudah ada yang kesurupan? Belum? Aku pikir pemanggil roh. lanjut. Iya, silakan teman-teman Kristen ya, kalau ada yang berkenan untuk naik, untuk dialog, bincang-bincang santai, bertanya maupun edukasi kristologi, islamologi, mungkin silakan kirim permintaan. Yang Atau mungkin teman-teman gini, host, atau mungkin siap. gini, yang punya
dendam, unek-unek gitu kan, yang ingin diungkapkan, sebagaimana tadi pastor mengungkapkan kebenciannya terhadap ajaran Islam, monggo silahkan naik gitu. Biar kalian itu plong. Kalau udah dipecahin biasanya plong gitu. Ya silahkan naik, keluarkan unek-unekmu, sampaikan ketidaksukaanmu terhadap ajaran Islam gitu. Kang Dito. Oke, Monitor. kita sapa dulu. Ibu. Tunggu, belum naik. Nah ini baru. Udah. Oke. Ya, Bu Susi, selamat siang. Bu Susi, Kristen atau Muslim? Muslim, maaf kepencet. Oh iya nggak apa-apa. Kepencet mandi. Kirain mau bobok kan, pencet. Boboknya di timang-timang tadi tuh. Ayo Yuk. teman-teman. Yuk, Yuk. silakan yang Kristen. Yuk. Ayo. Azan tempatku aku mute dulu. 30 menit mandi. Siap. 30 menit, lama kali woi. Sekarang 15 menit aja. Jadi teman-teman ya, itu nanti saya mau minta sama Bang Zuma kalau bisa dijadikan sinden. Dibuat sinden lagu tadi. Tuhanku anakku judulnya. Ah, itu kita jadikan sinden ya. Anakku sayang, nanti jadikan sinden dia. Oke? Kita minta sama Bang Zuma kalau bisa sindenkan, kita buat lagu itu. Lagu Anakku Tuhanku. Keren. Jangan Bang Pandi, jangan. Takutnya nanti dilirik Indosiar. Nanti dijadikan sinetron ini. Iya, Berepisode- jangan sampai dijadikan sinetron ya. Anakku Tuhanku, mati kita. Kalau sinden itu ngeri teman-teman. Kalau pakai sinden, anakku, aduh, false lagi saya false. Sulit. Mau niru Bang Zuma itu sulit, apalagi nyindennya itu loh, alamak, jang, susah kali. Ayo silakan teman-teman Kristen. Saya coba share-share lagi ya sama teman-teman Kristen, teman kita diskusi kemarin. Siapa tahu beliau berkenan untuk naik lagi. Bang siapa namanya? Benaktus, siapa sih namanya? Silakan. Ini kok teman-teman Muslim ini kenapa nih? Pengen naik semua nih? Ada apa nih? Coba kawan-kawan Muslim ini kenapa nih? Sudah saya cancel juga, naik terus, minta naik terus. Coba, kenapa? Ada apa? Ada keluh kesah apa? Silakan kawan-kawan Muslim. Ada apa? Ada apa ini? Ada Bunda Nuri, Ferry, ada apa ini? Kenapa minta naik? Mau sampaikan apa? Silakan. Kita kasih kesempatan lah, silakan. Ayo. Nah, nggak ngomong juga kan? Sudah dinaikkan nggak ngomong juga. Bunda Nuri, Brata. Ya, assalamualaikum Bang Pandi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu pokoknya kalau yang Bang Zuma bikin nggak jadi candu banget ya itu. Siap Bunda. Masya Allah. Bang Pandi, kepencet. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan Bunda, silakan. Iya, saya suka banget lah, Masya Allah itu. Saya juga bikin VT-nya tuh di status. saking candunya. Anakku Tuhanku. Oke. Apapun yang Bang Zuma ngomong jadi candu. Nenek lu kiper. Itu saingannya lagu Wali nanti, Nenekku Pahlawanku. Oh iya betul ya, ada nenekku pahlawanku. Ini anakku pahlawanku, anakku Tuhanku. Udah ada lagi Bunda? Biar kita lanjut. Udah gitu. Ya oke. Makasih Bang Pandi. Udah mau sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Kristen ya, teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan untuk naik bertanya boleh. Ini kan judulnya sekolah minggu. Jadi kami sebagai kepala sekolah, guru BP dan guru harian ini mau mengajar teman-teman Kristen untuk belajar supaya bisa lebih pintar lagi. Silakan kirim permintaan teman-teman Kristen ya, kami tunggu ya. Teman-teman juga yang baru join di tap-tap layar di absen-absen juga, komalnya biar kuat.
Absen-absen tuh penting. Ayo silakan teman-teman Kristen. Yuk, bisa yuk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Aliteng, ayo. Silakan kirim permintaan kalau mau belajar. Yang Kristen ya, silakan teman-teman Kristen. Kalau mau belajar silakan. Kirim permintaan biar pintar. Ya, selamat malam Margareta Sinaga. Malam Fandi, udah dibaptis belum Fandi? Nah, Fandi, udah baptis dibaptis belum? itu ajaran sibilisisis. Ngapain aku ikut ajaran sibilisisis? Ya, silakan kalau mau belajar yang teman-teman Kristen, ini masih banyak kursi. Fandi, kamu sudah dibaptis belum? Suka kali nyamar ya. Kristen ini suka kali nyamar ya. Nih, senang kali nyamar orang. Fandi, Suka kali nyamar. kamu harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Ya udah. dan Aku putar. Roh Kudus. Ya udah. Aku putarin dulu lagi masukan kita ya. Bentar ya. Ya Fandi, Dengar ya. Sayang, anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Fandi, udah baca Bible belum? Fandi, Anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Bagus kan lagu kami? Anakku sayang. Keren kan? Enggak, mestinya teman-teman Kristen ini pada ngapalin, ini lagu bagus. Karena untuk mereka kan. Dia ini ngapain ini pakai kayak gini? Astagfirullahaladzim. Ini Ngapain? sigaret. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba. Allahu akbar. Apa Kaget saya, kirain motivasinya? Coba. ada ukti naik. Oh iya, Udah baik. Okten ini Kristen ini. Kok Kristen? Oh. Kalau mau masuk Islam, angkat jarinya satu ke atas, biar kami syahadatkan. Gitu loh. Nggak mungkin angkat 3 jari kan ya? Nggak mungkin 3 Jangan angkat 3 jari. Kalau 3 jari itu 3 Tuhannya nanti satu aja. Bang Pipi, Bang Pipi, coba lihat teman-teman Kristennya nih Bang Pipi. Coba lihat teman Kristennya. Kenapa kayak gitu? Baju Timur Tengah, nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa. Pak Timur Tengah namanya Manurung. Alamak. Baju Timur Tengah. Baju Timur Tengah nggak apa-apa, Ustadz. Nggak apa-apa. Itu kan style. Iya, serigala berbulu domba kan? Cocok kali betul memang. Seperti yang dibilang Yesus di dalam Matius 15, Matius 7 nomor 15. Mereka itu menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Keren. Gini loh Fandi. Fandi ini mengkritik kalau ada cewek pakai rok mini ke gereja. Enggak Sekarang ketemu orang mengkritik ada Farisi yang jadi pakai orang Farisi, jilbab. ketemu ahli kitab jadi ahli kitab. Itu Paulus itu kayak gitu sama dengan ahli tank sama. Sama enggak ada bedanya. Fandi apa? Ada teman saya pakai rok mini, Fandi protes. Ada yang pakai jilbab, Fandi protes. Terus maunya apa? Hah? Protes? Apa pula diprotes? Hah? Anda katakan ke Oh. gereja pakai rok mini.
Iya, siapa yang perintahkan ke gereja pakai rok mini? Siapa yang perintahkan itu? Karena nggak tertulis jadi nggak apa-apa. Hah? Hukuman Nggak itu tertulis kan nggak apa-apa. Oke, berarti kalau nggak tertulis, kalau nggak tertulis nikah sama ibu kandung, berarti Kristen boleh nikah sama ibu kandung. ada imamat tidak boleh Anda menikahi ibumu karena itu hak ayahmu. Ada imamat kok. Ini kalau ada teman-teman Oneness ini Bang VP ini dimarahin ini digas ini kayaknya orangnya. Oh enggak, ada imamat kok. Imamat berkata tidak boleh menikahi Imamat kitab ibumu. siapa? Imamat kitab siapa? Itu kan Alkitab. Iya, kitab siapa tuh? Karena tertulis keselamatan dari bangsa Yahudi. Orang Kitab Yahudi. siapa itu? Orang Kitab Yahudi. siapa? Orang Yahudi. Yahudi. Kitab Yahudi. Terus kenapa kalian pakai? Loh, Injil juga kitab orang Yahudi. Oke. Host, gini host. Di imamat juga dilarang makan B2. Di imamat. Tuhan Yesus berkata, Kok lo sih? Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk dalam tubuhmu tidak mengaramkan dirimu. Selesai. Enggak, imamat. Kitab imamat melarang makan B2. Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus berkata. Enggak, dengerin dulu. Di imamat melarang makan B2. Aturan itu Anda setuju enggak? Di mana ayatnya? Loh, imamat 11 nomor 7 di situ banyak ada ayatnya bahkan. Di Imamat 11 ayat 7. Bentar. Saya buka Ustaz. Ayat 7. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak bermarbia, haram itu bagimu. Terus? Iya, nggak boleh, haram. Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk dalam tubuhmu tidak mengharamkan dirimu. Selesai, dibatalkan sama Tuhan Yesus. Oh, berarti yang barusan juga dibatalkan kalau gitu. Mana ayatnya? Lah enggak, yang barusan itu yang kau bilang ketika ada aturannya di imamat, yang tadi itu, yang pakai tutup itu, kau bilang ada aturannya di imamat. Iya kan? Bener nggak? Iya, betul. Terus? Nah, tapi ternyata dibatalkan juga kan? Tidak, yang mana dibatalkan Tuhan Yesus? Lah itu kitab imamat. Baik. Coba, bukankah tertulis berdasarkan ajaran Rasul Anda, Mr. Paul, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu dikatakan dibatalkan. Ya artinya kami tidak berdosa sehingga kami masuk surga. Lah iya, makanya sudah tidak berdosa lagi kan? Mau makan B2, mau nggak pakai hijab, mau dia pakai celana dalam doang masuk gerjera, ya bebas, nggak ada berdosa kan? Salah Ustadz, salah. Anda sendiri yang bilang nggak berdosa. Saya jelaskan. Kenapa orang Kristen sudah pasti masuk surga tapi tidak mau berdosa? Saya jawab alasannya. Karena di dalam Kristen ada namanya hukum karma. Di mana buktinya? Keluaran 34 ayat 7. Selesai. Ya, keluaran lagi. Kan kitab keluaran itu udah dikeluarin oleh Kristen. Bahwa semuanya dibatalkan. Sekarang pertanyaan saya, tahu dari mana orang Kristen mencuri berdosa? Bukan bang, hukumnya kan sudah dibatalkan. Ya, hukumannya dibatalkan, tetapi hukum Taurat tidak dibatalkan. Loh, hukumnya, contoh ya. Terus Tuhan Yesus menebus dosa apa? Gimana? Ya justru itu, makanya itu konsep dari mana itu? Siapa yang juga bilang Yesus nebus dosa? Nggak ada dia bilang seperti itu. Ada pada saat Paskah. Ini darahku, darah perjanjian untuk menebus dosa. Keliru. Itu darah di situ apa yang ditunjuk oleh Yesus? Anggur. Lah iya, bukan beneran. Lah itu kan artinya melambangkan. Bukan beneran. Bukan. Tapi kalau untuk Kristen kan beneran. Sementara Yesus sendiri itu maksudnya merujuk kepada anggur dan roti. Kan gitu. Ya, itu Kembali kepada poinnya tadi. Melambangkan. Oke, silakan.
ketika Efesus 2 nomor 15 bahwa matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kan gitu bunyinya. Nah, terus Perintah, ketentuannya, aturannya semua kan sudah dibatalkan. Kan gitu. Anda percaya? Nah, Anda percaya? baik. Ketika sebelumnya misal dilarang makan B2, maka hukuman itu dibatalkan. Benar nggak? Hukum Salah. itu, aturan itu. Salah. Saya jelaskan. Imamat tadi masalah makan babi ya. Saya jelaskan. Di imamat dilarang makan babi, betul? Iya, betul. Tapi Tuhan Yesus berkata, makanan yang masuk dalam tubuhmu tidak mengharamkan badanmu. Selesai. Iya, makanya enggak, sebentar, pelan-pelan Bang. Jadi aturannya sekarang boleh kan, tidak diharamkan lagi makan B2 kan? Boleh makan babi, boleh. Boleh, karena hukumnya sudah dibatalkan kan gitu. Karena Tuhan Yesus yang berkata. Iya, hukumnya sudah dibatalkan kan? Iya, hukumnya dibatalkan karena Tuhan Yesus yang berkata. Silakan. Nah, sekarang yang dibatalkan itu apakah 1 poin atau hukum Taurat? Yang dibatalkan adalah hukuman-hukum Taurat. Silakan. Hukuman-hukum Taurat. Hukumnya kan telah membatalkan. Coba baca kau Efesus 2 nomor 15. Nah, sekarang contoh. Di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada larangan jangan berzina, kan gitu. Itu hukum Taurat kan? Ya, terus? Nah, hukum Taurat yang bawa larangan jangan berzina itu statusnya dibatalkan kan? Hukumannya. Hukum itu. Terus tahu dari mana Kristen berzina itu berdosa? Ya memang udah nggak berdosa. Loh, tahu dari mana mencuri itu berdosa dan orang Kristen tidak mau mencuri? Lah iya kan udah nggak berdosa kan? Salah, makanya Pak Ustadz baca Keluaran 34 ayat 7. Bang. Baca. Efesus 2 nomor 15, di situ sangat jelas kalimatnya, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat yang dibatalkan. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintahnya juga dibatalkan, ketentuannya dibatalkan. Itu kan bunyinya begitu, Bang. Nah, contoh, larangan berzina, itu hukum Taurat bukan? Hukum Taurat. Hukum Taurat, perintah dan ketentuannya itu dibatalkan. Oke, gua jawab. Ya, gampang Pak Ustadz. Apa perintah bagi orang yang melanggar hukum Taurat? Salah satunya contoh zina. Apa perintahnya? Dihukum razam sampai mati, betul? Betul? Ya, di dalam hukum Pertanyaan Taurat saya, ya. ada nggak razaman sekarang? Contoh kayak si Fandi ini kan pernah berzina nih. Ada nggak Fandi dirazam? Nggak ada. Lah iya kan di Kristen itu hukumannya dibatalkan, hukumnya dibatalkan, perintah dan ketentuannya dibatalkan. Gimana sih? Ribet amat. Gini Pak Ustadz ya, kita main coba. dulu kata-kata ya. Oke, Iya. satu-satu. Oke. Bang, saya baca lagi. Dengan metongnya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu bunyi ayatnya kan begitu. Hukum Taurat, perintah dan ketentuannya itu semua sudah dibatalkan. Kecuali Anda bantah ayat ini. Kalau Anda bantah ayat ini, nggak usah kita lama-lama diskusinya. Nah, contoh ada larangan berzina, larangan mencuri, kan gitu ya. Dan seterusnya banyak tuh. Nah, perintah ketentuannya, hukum Taurat itu dibatalkan. Kira-kira sebentar, sebelum Anda menanggapi lebih jauh, Efesus 2:15 itu buat Anda berlaku atau tidak? Sangat berlaku karena hukum kasih sekarang. Loh, ayat itu berlaku atau tidak untuk Anda? Ya berlaku. Oh, kalau berlaku, berarti hukum Taurat, perintah dan ketentuannya sudah dibatalkan. Saya jawab. Oke. Pertanyaan saya, Pak Ustadz baca di situ baik-baik. Perintah dan ketentuannya, betul?
Betul? Pertanyaan Hukum saya Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. bukan menghilangkan hukum Taurat. Iya ada tertulis, cuman perintahnya, hukumnya, ketentuannya itu dibatalkan. Gimana sih? Ribet, jangan ribet lah, please. Menghilangkan hukum Taurat. Contoh kayak gini Pak Ustadz, saya kasih tahu ya, yang simple saja, ya. Berzina di dalam hukum Taurat dicambuk sampai mati. Ya. Apakah sekarang itu terjadi pada saat ini? Tidak ada. Itu Jangankan hukum. bahwa Iya bang. sebentar. Gantian Pak Ustadz panjang ya. Itu bukti bahwa perkataan Paulus itu betul. Karena hukum Taurat itu berhubungan sama dosa. Artinya apa? Orang yang percaya kepada darah Yesus tidak akan berdosa, artinya masuk surga. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Kristen sudah pasti masuk surga nggak mau berdosa? Saya jawab, di dalam Kristen ada namanya hukum karma. Hukuman di bumi. Mana ayatnya? Saya jawab, Keluaran 34 ayat 7. Makanya orang Kristen tidak mau berdosa karena dia tidak ingin keturunan dan cucunya menderita karena ulah Loh. dia. Di bumi. Kenapa ada, bang, bentar tanya. Kenapa tidak hukum kasih? Kenapa Anda nambahin ke hukum karma? Katanya yang, oke, saya izin kembali, saya izin tanggapi dulu ya pernyataan Anda yang tadi. Begini, ketika Anda bertanya, makanya kenapa tidak ada yang dirajam, tidak mendapatkan hukuman ketika berzina? Lah, jangankan hukumannya, orang hukumnya aja udah dibatalkan. Hukumnya dibatalkan, otomatis hukumannya juga dibatalkan. Bukan hanya orang yang dihukumnya, hukumnya aja sudah tidak berlaku. Orang hukumnya tidak diberlakukan berarti hukumannya, konsekuensinya juga tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman. Dengan bunyi ayatnya, dengan metongnya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukumnya dulu dibatalkan, yang tertulisnya itu. Hukumnya dibatalkan. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintah ketentuannya dibatalkan. Berarti, kalau dia itu dirajam, itu kan aturannya, perintahnya, ketentuannya kan. Nah, ketentuannya dibatalkan. Karena apa? Ya, karena hukumnya juga sudah dibatalkan. Jadi hukumannya, makanya tidak ada yang dirajam, ya karena hukumannya kan sudah tidak ada. Kenapa hukumannya sudah tidak ada? Karena hukumnya sudah dibatalkan. Artinya memang sudah tidak ada lagi dosanya. Gitu loh. Jadi larangan seperti ini itu sudah tidak ada. Seperti tadi, makan B2 yang tertulis di perjanjian lama, di perjanjian baru untuk Kristen sudah tidak ada larangan itu. Status hukum haram itu sudah tidak ada. Hukumnya sudah dibatalkan. Otomatis hukumannya juga tidak ada. Adanya hukuman karena ada hukum yang mengikat. Begitu caranya. Silahkan. Gantian Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong baik-baik ya, dengarin saya baik-baik. Di imamat dilarang makan babi, betul. Tetapi di Injil Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk dalam mulutmu tidak mengharamkan dirimu. Itu di luar hukum Taurat. Dah, clear. Ya, artinya di zaman Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memperbolehkan itu. Karena perkataan Tuhan Yesus. Oke, itu satu. Yang kedua, saya ulangin. Pak Ustadz Alif. Ada nggak di Alkitab tertulis ada orang yang berani menghilangkan hukum Taurat? Tidak ada. Ada itu? Namanya ayatnya menghilangkan hukum Taurat, mana ayatnya? Ada itu. Efesus 2:15 gimana sih? Aku bacain ya. Jalan. Aduh. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, bukan menghilangkan ya.
Saya kan bilang menghilangkan, ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya apa? Ya, yang saya katakan tadi, yang membuat jarak antara manusia dan Tuhan adalah dosa. Kenapa manusia berdosa? Karena melanggar hukum Taurat. Ya, simpel berpikir seperti itu. Tuhan Yesus datang, dosa hukum Taurat itu ditanggung Tuhan Yesus. Selesai. Diam-diamlah congormu itu. Kau baca ini, membatalkan apa maknanya ini? Loh, menghilangkan ada nggak menghilangkan? Terus tau dari mana orang Batal tidak sah. Jadi kalau ada aturan yang dibuat, dibatalkan sama Paulus, tidak sah. Mengurungkan atau menunda, nggak boleh lagi peraturan itu. Satu lagi penguatnya, Bang Andi. Membatalkan Satu lagi penguatnya. Iya, itu tadi sudah dengan sangat segala jelas. perintah dan ketentuan. Ibrani 6 nomor 1 dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Itu semua ditinggalkan. Mari kita tinggalkan. Jadi ditinggalkan semua itu udah. Makanya tadi dengan matinya hukum Taurat itu batal. Ternyata bukan cuma hukumnya, perintah dan ketentuannya batal. Jadi kitab perjanjian lama itu cuma pajangan, dipampang, dibendel, diklip, dikanon, dimasukkan ke dalam kitabnya Kristen. Tapi hukumnya, ketentuannya, syaratnya, apapun itu sudah tidak berlaku, dibatalkan semua gitu loh. Katakanlah sebagai ini mah sejarah doang, mudah gitu, masa lalu, karena semuanya sudah dibatalkan. Bebas kok. Jadi maksud Pak Ustadz, di dalam kejadian bumi itu bulat, kami nggak percaya bumi itu bulat. Nah, emang itu perintah, Lah itu kan informasi, betul? Bang. Terus kami nggak percaya. Terus kami nggak Ya, percaya. silakan. Kami percaya. Ya, hukum itu Betul kan? ini yang sedang dibahas tentang aturan hukum, ada ketentuan gitu loh. Kenapa sih jadi ke masalah informasi tentang bumi bulat lah? Terus sekarang Saya begini. membuktikan Baik, bahwa baik, saya baik, tidak percaya baik. perjanjian lama. Baik, Saya membuktikan. ada ular makan debu, kamu percaya? Ada ular makan debu, kamu percaya? Mana ayatnya? Buka di Kejadian, coba. Kejadian berapa? Aku buka dulu ya. Oke. Ini Ular kenapa makan debu, singa makan jerami. Ya, teman-teman Kristen ini kurang baca Bible, makanya kayak gini jadinya. Kenapa laptopku mati? Bentar ya. Silakan, saya tunggu. Oke, siap, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena Keluaran 34 ayat 7 itu juga menggenapi firman Tuhan. Selesai. Sinkron semua itu, sinkron semua. Keluaran 34 ayat 7 ke Matius 5. Kenapa saya jadi lupa bunyi ayatnya? Bentar ya. Nggak apa-apa, saya tunggu Pak Ustadz. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, takutlah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat berapa? Ayat berapa? Kejadian 3:14. Ya betul kan, buktinya ular menjalar. Menjalarnya betul. Oh, betul. Makanannya apa di situ? Loh, artinya secara nggak langsung dia, Makanannya apa? loh, debu juga. Iya benar, ular makan debu seumur hidupnya. Loh, pertanyaan saya, emang ular bisa? Kenapa jadi ke pertanyaan saya? Iya kan? Anda harus terima katanya. Iya, saya terima. Debu tanah yang kau makan seumur hidupmu. Anda percaya?
Ya percaya. Percaya. Nah, buktinya ular piton makan apa? Ular piton menjalar nggak? Berat, Jangan teman, berat, nggak? berat. Cara nggak langsung debu dimakan dia gimana sih, Pak Ustadz? Hah? Cara nggak langsung. Lah betul kan? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ dikatakan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Perasaan saya lihat ada ular itu makannya kan, kalau nggak salah, contoh kalau ular piton yang kelihatan aja kan, ada kambing dimakan, ada sapi dimakan, ada orang juga dimakan. Dia bukan makan debu tanah, coy. Nah, nggak, pertanyaan saya, Anda tadi kan katanya harus terima. Ini diterima nggak? Ya, saya terima. Ya sudah, tapi tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Yang mana nggak sesuai fakta, Pak Ustadz? Lah, emang ular makan debu? Pak Ustadz. Setahu saya yang makanin debu, nyedotin debu itu vacuum cleaner, Bang. Kalau saya lagi benerin mobil kayak gitu, baru disedotin. Bukan ular, Bang. Apa ini maksudnya? Enggak, sebentar. Apa ini maksudnya awal mula pembuatan vacuum cleaner? Inspirasinya dari sini kan, dia panjang tuh, ada selangnya kan, agak ngeringkel-ringkel. Kok menghujat? Kenapa Gini, Pak menghujat? Ustadz. Gini Pak Ustadz. Sekarang saya kasih contoh yang gampang aja. Pak Ustadz naik motor ke daerah yang bukan aspal. Secara nggak langsung Pak Ustadz ngirup debu nggak? Oh, jadi ular piton tadi naik motor gitu. Oh, Saya kasih kalau ada contoh. ular naik motor, bus angin kencang di tengah yang tandus, di gurun pasir lah ya, di gurun pasir, baru dia makan debu gitu. Artinya kalau dia menjalar di tanah secara nggak langsung dia kemakan tuh debu tanah. Goblok. Pak Ustadz naik motor nih, di jalan yang bukan di aspal. Secara nggak langsung Pak Ustadz kehirup debu kan? Karena kondisi yang membuat itu, betul. Mas lanjut dulu ya, saya izin sholat ya. Siap, Ustadz, siap. Daripada mulai ngelantur, nanti Ya, saya bahaya jelasin lebih logis vacuum cleaner malah dibilangnya menghujat, kan susah. Jadi Bang Vipi, kalau di dalam ilmu sains ilmu pengetahuan ya, ular itu memangsa hewan-hewan kecil seperti tikus, burung, amfibi, reptil, lain-lain, bahkan ikan, itu yang dimangsa sama ular. Jadi tidak rasional. Kang Deto kalau mau masuk silakan ya. Iya, jadi ular itu golongannya adalah karnivora, pemakan segalanya, makan daging. Jadi kalau VP tadi mengelak, padahal itu sudah sesuatu yang bukan saintifik ya di Bible, tapi masih diamini juga, diakui juga, sehingga nyari-nyari alasan, nggak bisa seperti itu. Ini hal-hal yang harusnya berbicara tentang logik, bayan logik dan unlogik. Selain itu ada singa makan jerami, coba. Jerami apa yang dimakan sama singa? Jadi hal yang nggak make sense. Kalau berbicara lagi pendalaman tentang kristologi, kembali lagi VP. Jangan kemudian dianalogikan kepada kita ini motor makan debu, menghirup debu. Nggak ada hubungannya. Jadi hal apa positif yang seperti apa yang kamu mau narasikan? Nggak ada, kecuali kamu lagi mau jadi stand up komedi gitu loh. Jangan. Jadi Ini ada itu juga 675 orang. Kang Dito, salah satu alasan kenapa Bible itu tidak memenuhi standar untuk dikatakan kitab suci, karena dia tidak sesuai dengan sains atau ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sangat solid ketika berbicara sains dan ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, Bang. Makanya yang paling layak diimani itu adalah Al-Quran Nur Karim. Gitu, saudaraku. Makanya kenapa kami sampaikan kepada teman-teman Kristen, ayo belajarlah, menyelam ke original teksnya Biblemu, baca Biblemu, pahami Biblemu. Karena berbahaya ini, kalau kita mendasarkan keimanan kita, terus kita nggak kuat pondasi keimanan kita, apalagi kitab suci yang kita imani seperti ini. Coba berpikirlah teman-teman Kristen. Jangan hanya imanin, jangan.
Kita sebagai akademisi, orang yang punya akal dikasih sama Tuhan, kita pelajarin betul nggak ini apa yang dikatakan Bible saya. Begitu saudara, kami ini sebenarnya prihatin juga sama teman-teman Kristen. Gak mau teman-teman Kristen itu masuk ke dalam neraka yang kekal. Seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran Nur Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi jangan buat diri kita jadi buruk di mata Tuhan. Makanya kenapa kami sering menyampaikan bahwa carilah Tuhan yang benar itu, pelajari lebih dalam kitabnya. Silakan Kang Dito. Iya, sebenarnya makhluk itu kan yang dikatakan terkutuk gitu loh. Sementara yang mati di salib terkutuk malah dituhankan. Ini lucu ini. Pipi. Oh, sudah gantian? Gantian. Saya mah orangnya beradab, beretika. Ya, saudara siap, silakan. Orang bicara saya diam toh. Jadi gini, tadi Anda, saya kasih analogi, Sulit saudara, sulit. Mau kasih analogi ular makan debu, sulit. Kagak abang. Saya katakan tadi, manusia makan segala jenis, daging dimakan, sayur dimakan, betul? Tapi di saat posisi tertentu, dia akan bisa makan debu juga. Artinya apa? Kondisi membuat, sebentar bang, abang pernah makan debu nggak? Gue pernah. Di saat misalnya lagi jalan ada angin kencang, kita daerah berdebu, kita sekarang langsung terhirup. Kenapa kita terhirup debu? Karena kondisi, betul? Iya bang, tapi ular ini seumur hidupnya kata di Belanda, seumur hidupnya bang makan debu setiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap waktu, seumur hidupnya. Coba, nggak rasional, nggak logis bang. Coba dipikir secara akal. Ayo, come on loh. Ya come on, ya gue jangan. Ya gantian bang, gantian. Tadi yang saya nggak potong. Ular itu kenapa dinamakan setiap hari makan debu? Karena dia merayap setiap hari. Dia tidak bisa menghindari situasi itu. Itu fakta. Kalau Anda setiap hari tinggal di daerah padang gurun, secara nggak langsung Anda akan tiap hari menghirup debu. Fakta. Kalau Anda tiap hari tinggal di daerah pantai, Anda akan gosong karena tiap Jadi hari ular yang panas. tinggal di air itu, anaconda itu yang tinggal di air itu tiap hari makan debu gitu, maksudmu di dalam air gitu. Saudara, logis lah berpikir, come on brother. Anda membela yang fasik loh. Anda membela yang tidak benar. Dalil di dalam Bible itu mengatakan ular makan debu seumur hidupnya, itu nggak benar itu. Menurut sains, menurut akal dan logika manusia. Sekarang Anda mencoba membenarkan. Anda terlihat lucu di sini. Ayolah, saudara, akademis lah, come on. Nggak bisa dibela, nggak bisa gimana caranya coba berpikirlah brother. Gue berpikir. Silakan saudara. Ya makanya gini, gue kasih kalian analogi. Kenapa kita dinamakan? Kenapa di Alkitab tertulis makan debu? Karena tiap hari dia merayap, tidak bisa lepas dari kondisi. Lepas, bos. Dia buka mulut nggak tiap hari merayap ular itu, buka mulut nggak? Aku lama-lama tunjukin video nih ular ini kayak mana hari-hari kesehariannya. Bang, abang tadi bilang anaconda yang di air. Mau aku Dia kan tunjukin juga ke darat. Dia ke darat mau aku juga tunjukin makan tanah juga. keseharian ular mau keseharian ular mau aku tunjukin. Apakah itu 24 Nanti jam? malu Anda kalau aku tunjukin kesehariannya ular. 24 jam. 24 jam. Kang Dito silakan, Kang Dito lucu Pipin. Enggak 24 jam, betul. Udah, come on. Ya kamu menolak sesuatu hal yang rasional itu antara hisap dan makan. Definisi dari menghisap itu menghirup. Kalau makan, manusia itu pakai tangan makan lewat mulut. Tuh metodenya, kubukalah mulutku, kumakanlah gulungan kitab itu makan itu. Nah kan? Nah tapi kalau menghisap, kamu analogikan kepada manusia menghirup. Rokok itu dihirup, dihisap, udara dihirup, dihisap. Kalau debu dihisap itu ya celaka lah. Apa kata orang K3 Septi?
ya bisa menyebabkan sesak napas. Ayo, sesak kronis namanya. Kan hal yang seperti itu. Tapi ini kembali lagi, kita lagi ada di sekolah minggu. Kalau murid dikasih tahu sama guru, itu jangan menunjukkan level kebablasannya gitu loh. Kan hal yang tidak mungkin bahwa ular itu makan debu. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari ngelihat ular makan kodok, makan curut, makan tikus. Nggak ada. Ular itu pegang sendok makan nasi, nggak ada. Apalagi makan debu. Jadi hal yang rasional itu jangan sampai disalahartikan, membuat orang lain menjadi bingung gitu kan. Iya loh, ular makan debu loh, nggak ada. Saintifik mana yang mengamini bahwa ular itu makan debu? Cuman VP aja. Kalau Bang Vipi jelaskan sama anaknya, nak, ular itu makan debu loh. Pasti anaknya bilang, ini bapak ini sudah tidak waras bapak saya ini. Mak, bawa ke rumah sakit jiwa bapak saya dong. Aduh Vipi, di sini kita mencerdaskan anak-anak yang sekolah minggu yang bayar, di sini gratis. Jangan kamu udah naik jadi murid malah masih tetap nggak pinter-pinter gitu loh. Buset dah. Iya saudaraku, begini brotherku Bang Vipi. Jadi saya gantian gua nanya. Boleh? Ya udah silakan saudara, silakan. Gua kan nggak pernah bertanya. Gua mau melanjutkan pertanyaan Edis, boleh nggak? Silakan. Silakan. Oke. Pertanyaan Edis. Kenapa di agama Islam ada lambang bulan sabit? Aku jawab ya. Kang Dito mau jawab atau aku yang jawab? Ya kalau aku sih nggak mau jawab itu, kok pertanyaannya aja nggak ada datanya gimana? Aku yang jawab biar Kang Dito, biar aku yang jawab. Jadi pertanyaan Bang Vipi tadi, kenapa lambangnya bulan sabit? Karena kalau lambang salib itu Kristen, bukan Islam. Udah. Ya lanjut lagi, bertanya lagi. Artinya pertanyaannya koplak. Gua nggak koplak. Iya, karena kalau ini udah ku jawab, karena kalau salib itu Kristen, gitu Bang. Udah, yang lain bertanya lagi. Bebas kalau bertanya di sini. Silakan. Salib. Bang, aku jujur nggak pernah baca Al-Quran. Aku cuma menyerap yang Edis tanya, aku lanjutkan kepada kalian. Iya, silakan saudara. Salib tandanya penebusan dosa. Kalau bulan sabit tandanya apa? Tadi udah ku jawab. Kenapa pakai bulan sabit? Karena itu melambangkan Islam. Sedangkan kalau tanda salib itu Kristen. Yang lain lagi, bertanya lagi yang lain. Silakan. Udah terjawab, brother. Artinya apa? Artinya tuh apa nggak ada arti atau ada arti? Silakan bertanya lagi, apa lagi yang mau ditanyakan? Ya, artinya apa? Artinya itu Islam, kalau bentuk salib itu Kristen. Udah gampang kali pertanyaan. Wah. Tadi kau sudah ketawa. Silakan bertanya lagi, silakan. Malas gua tanya serius dibuat bercanda. Itu bukan faktanya gitu loh. Cuman coba data di mana yang mengatakan bahwa simbol umat Islam itu bintang salib, bintang bulan itu di mana? Itu dulu yang harus dicari. Tapi kembali lagi, kalau kamu mengatakan orang Kristen itu simbolnya salib, itu salah. Kalau kamu mengerti sejarah kekristenan, salib itu baru dibuat. Awalnya adalah gambarnya ikan. Ngawur. Kamu pelajari. Loh, simbol kekristenan mula-mula itu ikan. Habis ikan kemudian ada tulang ikannya saja. Nah, kalau menelisik tentang simbol kenapa Paus itu pakai mahkota ikan, ya itu tidak akan ditinggalkan simbol itu. Karena ikan ada